Mentor Siti Rohmi. Terima kasih Bu Mentor atas kehadirannya dan yang terkhusus ketiga peserta atas nama Apen Yuliandra Mangulu dan Juwita Paramita dan Mega Sahra Indah Sabesar. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada pagi hari ini. Kita diberikan kesehatan, keapiatan, sehingga bisa bersama-sama di ruangan melalui Zoom ini untuk mendampingi adik-adik kita untuk mengikuti seminar rancangan aktualisasi. Untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, saya berikan kesempatan pertama kepada Apen Yuliandra untuk pemaparan pertama. Disilahkan, Apen. Baik Bu, apa langsung saya share screen ya? Ya, langsung saja. Izin. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Dr. Irwan, izin menyebutkan nama Pak Dr. Irwan, MSI sebagai penguji, Ibu Agustina, FSH, MSI sebagai coach, Ibu Siti Rohmi, SKM sebagai mentor dan juga Kepala Puskesmas Batu Kuki, dan juga dari pendamping saya, kalau masih ada ini Pak Andi Aire Gibran, dan juga teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alvin Yuliandra Mangulu. Saya adalah seorang perawat terampil di Puskesmas Batu Putih. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Pengobatan TBC pada Pasien Putus Obat di Wilayah Kerja Puskesmas Batu Putih. Judul ini saya angkat karena menyadari Puskesmas merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan nasional yang memiliki peran krusial dengan mengakselerasi pencapaian target eliminasi penyakit menular, khususnya tuberkulosis atau TBC. Namun, keberhasilan ini seringkali terbentur dengan fenomena putus obat yang menjadi ancaman serius bagi ketahanan masyarakat. Berdasarkan data yang saya dapat dari wilayah kerja Puskesmas Batu Bukit, yaitu pada tahun 2023 ada 2 kasus dari 20 pasien TBC. Di 2024 ada 4 kasus dari 30 pasien, dan di 2025 terdapat 1 kasus dari 30 pasien. Kemudian berdasarkan dengan menggunakan metode APKL, saya kemudian menilai ada sekitar 5 isu, tetapi saya menetapkan isu utama yaitu belum optimalnya pelayanan pengobatan TBC pada pasien putus obat di wilayah kerja Puskesmas Batu Bukit sebagai isu utama. Lalu isu itu kemudian diidentifikasi menggunakan diagram fishbone. Kemudian saya merumuskan 5 akar permasalahan, yaitu yang pertama kurangnya pengetahuan tentang penyakit TBC dan pentingnya pengobatan jangka panjang. Yang kedua itu kurang optimalnya program PMO atau pengawas menelan obat. Yang ketiga itu keterbatasan media promosi. Kemudian ada keempat keterbatasan sarana pengambilan obat ke puskesmas. Lalu yang kelima itu kondisi keadaan lingkungan dalam rumah yang kurang terpapar cahaya dan sirkulasi udara yang kurang baik. Kemudian sebagai solusi dari permasalahan tersebut, saya kemudian menetapkan ide gagasan dari masalah yang pertama yaitu edukasi, kemudian masalah yang kedua itu melakukan pelatihan pada orang yang menjadi PMO atau pengawas menelan obat. Yang ketiga itu membuat media promosi kesehatan. Yang keempat menjadwalkan pengambilan obat dan membuat sistem penitipan obat. Yang terakhir itu edukasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat.
Kemudian tujuan aktualisasi ini saya lakukan atau saya laksanakan, yang pertama itu untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat paling tengah melalui pendidikan kesehatan dan kesadaran tentang hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu mampu mengoptimalkan pelayanan pengobatan TBC pada pasien putus obat melalui edukasi dan perilaku hidup bersih dan sehat di wilayah kerja Puskesmas Patukuki. Yang ketiga itu mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap kegiatan pelayanan di wilayah kerja Puskesmas Patukuki. Yang selanjutnya adalah manfaat aktualisasi. Yang pertama itu adalah bagi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kedua itu tujuan bagi puskesmas itu adalah peningkatan birokrasi digital. Yang ketiga bagi masyarakat adalah akses kesehatan yang berkualitas, serta untuk saya pribadi sebagai seorang ASN adalah membentuk karakter ASN yang profesional dan sesuai dengan kode nilai berakhlak. Rencana kegiatan yang saya laksanakan ini selalu dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama itu kegiatan persiapan habituasi, dan kegiatan ini dan kegiatan pertama itu persiapan habituasi, saya kaitkan dengan nilai-nilai mengedepankan nilai harmonis dan kolaboratif melalui konsultasi bersama mentor dan bersikap loyal dan akuntabel dalam mengikuti arahan pimpinan dan secara bertanggung jawab. Kemudian kegiatan kedua itu membuat materi edukasi. Saya berkomitmen dengan nilai kompeten, menyusun konten valid, menerapkan nilai akuntabel dalam kecermatan materi, serta nilai harmonis melalui penggunaan bahasa yang santun. Kegiatan ketiga itu merancang pencatatan dan pengambilan obat. Itu berorientasi pelayanan untuk kemudahan pasien dengan secara berkolaboratif dengan tim farmasi dan tetap kompeten dan akuntabel dalam akurasi data. Kegiatan keempat itu merancang sistem penitipan obat, yaitu menerapkan nilai kolaboratif lintas profesi bersama bidan desa, serta bersikap dengan sikap orientasi pelayanan juga, solutif bagi pasien yang jarak jauh, serta adaptif dengan menggunakan aplikasi desain digital. Kegiatan kelima itu membuat media edukasi, nilai loyal diwujudkan dengan desain yang selaras dengan visi instansi, serta bertindak akuntabel dalam efisiensi sumber daya, adaptif, dan berinovasi dalam pembuatan media. Kegiatan keenam itu pelaksanaan edukasi, itu memberikan pelayanan secara kompeten tanpa diskriminasi sebagai bentuk nilai harmonis untuk menjaga nama baik organisasi dan juga loyal dan melakukan evaluasi secara akuntabel. Dan jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini dan bersama jadwal tentatif yang saya tampilkan di rancangan aktualisasi itu kegiatan pertama, persiapan habituasi akan dilaksanakan pada bulan Maret minggu keempat. Kegiatan membuat materi edukasi itu dilakukan juga di bulan Maret, kemudian minggu keempat, rancang pencatatan pengambilan obat, dan merancang sistem penitipan obat itu dilakukan di bulan April minggu pertama, membuat media edukasi itu dilakukan pada April minggu kedua, dan pelaksanaan edukasi akan dilaksanakan pada bulan April minggu keempat. Demikian Oke. paparan saya, Bu. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pengucapan nama, ada yang tidak jelas dalam kata-kata saya, dan juga nggak ada gelar. Terima kasih Ibu, saya izin stop share. Saya Oke, kembali. baik. Terima kasih. Iya, silakan di stop share, dilanjutkan oleh Juwita. Baik, mohon izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya yang ada di sini. Izinkan saya membuka presentasi dengan sebuah pantun. Pagi cerah penuh harapan, langkah mantap Cakep. penuh keyakinan. Izinkan saya menyampaikan pemaparan, rancangan aktualisasi membawa perubahan. Oke, mantap. Yang saya hormati Bapak Dr. Irwan SPD MSI selaku Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Siti Rohmi SKM selaku mentor dan juga Kepala UPTD Puskesmas Patikuki, yang saya hormati Ibu Agustina SH MSI selaku coach dan Bapak Andi Khalil yang selalu mendampingi dari awal Latsar sampai saat ini serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Juwita Paramita M, CPNS golongan 2, angkatan 10 dari UPTD Puskesmas Patukuki. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Masker pada Pasien dan Pengunjung dalam Pencegahan Infeksi di UPTD Puskesmas Patukuki. Saya mulai dengan latar belakang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penggunaan masker menjadi salah satu metode penting dalam upaya pencegahan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, pada kondisi saat ini masih ditemukan permasalahan terkait rendahnya kepatuhan pasien dan pengunjung dalam menggunakan masker. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi di lingkungan puskesmas, sehingga perlu adanya optimalisasi melalui edukasi dan pengawasan yang sistematis. Dalam pengamatan saya, isu utama yang saya identifikasi adalah kurangnya kepatuhan penggunaan masker pada pasien dan pengunjung dalam pencegahan penularan infeksi. Selain itu, edukasi lisan oleh petugas kepada pengunjung yang datang berulang kali masih juga minim, sehingga kurang memberikan dampak yang optimal. Sebagai tenaga ASN, khususnya dalam manajemen ASN dan peran sebagai Smart ASN, saya perlu mengambil peran aktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu ini, sehingga pelayanan kesehatan tetap aman bagi semua pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menyusun rencana kegiatan dalam 4 proses, yaitu persiapan habituasi, di mana saya berkonsultasi dengan mentor dalam mempersiapkan materi sosialisasi yang tepat dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi sosialisasi seperti desain poster edukasi yang menarik dan informatif, kemudian mencetak dan memasangnya di titik strategis puskesmas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada pasien dan pengunjung guna untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penggunaan masker. Kemudian yang keempat itu yaitu evaluasi, yaitu menilai efektivitas kegiatan ini dengan membuat bahan evaluasi, mendistribusikannya, dan menyusun laporan hasil evaluasi untuk memperbaiki ke depannya. Setiap tahap dilakukan secara terstruktur agar target optimalisasi dapat tercapai. Saya melaksanakan kegiatan ini dengan landasan Permen PAN RB nomor 35 tahun 2019 yang mengatur tentang uraian tugas perawat fungsional kategori terampil. Kegiatan ini bertujuan untuk pemecahan isu utama penggunaan masker sekaligus menerapkan nilai-nilai dasar seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Manfaatnya itu tidak hanya untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, tapi juga di masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan serta masyarakat dan peserta Latsar yang ada di lingkungan. Jadwal kegiatan disusun secara rinci dan sistematis selama 1 bulan, terbagi dalam beberapa minggu sebagai berikut. Minggu pertama itu
berkonsultasi dengan mentor, mendiskusikan rencana kegiatan, dan mengumpulkan referensi pendukung. Kemudian untuk minggu yang kedua, membuat desain poster edukasi, kemudian melakukan pencetakan dan pemasangan di lokasi-lokasi strategis. Untuk minggu ketiga, pelaksanaan sosialisasi dengan menyiapkan bahan, membuat undangan, serta mengadakan sesi penyuluhan kepada pasien dan pengunjung. Kemudian minggu yang keempat, melaksanakan evaluasi dengan membuat dan membagikan bahan evaluasi, serta menyusun laporan hasil untuk mengetahui dampak efektivitas dari sosialisasi penggunaan masker. Oke, baik. Baik, Demikian, terima kasih. Juwita, saya silakan di kembalikan stop sebagai share. moderator. Baik, Ibu. Silakan di stop share dan dilanjutkan sama Mega Sahra. Izin share screen, Bu, Bapak Ibu. Oke. Izin, Bu, sudah tertampilkan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. Irwan MSI selaku penguji. Yang kami hormati, Ibu Coach kami, Ibu Agustina SH MSI. Yang kami hormati, Ibu Mentor sekaligus Kepala Puskesmas kami, Ibu Siti Rohmi SKM, serta teman-teman sejawat Latsar CPNS yang hadir bersama saya. Perkenalkan, saya Miga Zahra Indah Sabesal, IMDKF, CPNS golongan 2 Angkatan 10 dari UPT Puskesmas Patukuki dengan jabatan bidan terampil. Sebelum mulai menampilkan, izinkan saya membawakan presentasi dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Paisupok membawa koin, singgah disalahkan beli durian. Izinkan saya menampilkan PowerPoint, rancangan aktualisasi pembawa perubahan. Pada kesempatan ini, saya memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil Melakukan Kontrol USG Tepat Waktu di Wilayah Kerja Puskesmas Patukuki. Penetapan isu KUR ini saya lakukan setelah melakukan penapisan isu dengan metode APKL dengan latar belakang sebagai berikut. Di Indonesia, rasio kematian ibu dan kematian bayi baru lahir masih cukup tinggi. Di Sulawesi Tengah sendiri, pada tahun 2024 tercatat sekitar 66 kasus kematian ibu dan 417 kasus kematian bayi. Berdasarkan data program KIA UPTD Puskesmas Patukuki tahun 2025, terdapat 3 kasus kematian bayi dari total 148 kelahiran hidup. Tidak terdapat kasus kematian ibu, namun terdapat 7 kasus abortus. Sedangkan jumlah total ibu hamil pada tahun 2025 sejumlah 150 ibu hamil dan hanya 50 orang yang aktif melakukan USG. Adapun di sini penyebab masalah yang saya temukan ada 5. Yang pertama, ibu hamil merasa USG hanya perlu jika ada keluhan serta rasa takut atau cemas terhadap hasil pemeriksaan. Yang kedua, keterbatasan media promosi kesehatan seperti leaflet atau poster tentang pentingnya USG ibu hamil. Yang ketiga, akses geografis serta kurangnya dukungan suami keluarga untuk mengantar ke Puskesmas Patukuki. Yang keempat, pengaruh mitos bahwa USG dapat memancarkan radiasi berbahaya bagi janin. Yang kelima, sistem antrian yang terlalu lama atau jadwal pelayanan USG yang bentrok dengan waktu kerja kegiatan ibu. Dari penyebab masalah tadi, setelah menggunakan metode diagram Fishbone, saya menemukan 3 ide gagasan yang mampu menjawab dari 5 penyebab masalah tadi. Ide gagasan pertama menjawab penyebab masalah pertama dan kedua, yaitu dengan melakukan edukasi lihat si kecil, menggunakan poster yang menonjolkan manfaat melihat perkembangan janin secara visual sebagai bentuk ikatan batin bonding. Ide gagasan yang kedua menjawab masalah 3 dan 4, yaitu dengan melakukan edukasi berbasis komunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang nanti akan saya lakukan di Posyandu. Yang ketiga, ide gagasan yang ketiga yaitu digitalisasi jadwal, membuat
membuat sistem pendaftaran USG digitalisasi via WhatsApp agar ibu hamil mendapatkan kepastian jam pelayanan, mengurangi waktu tunggu. Tujuan kegiatan ada 3, tujuan jangka pendek, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan USG selama kehamilan, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan melalui penerapan nilai-nilai dasar ASN. Tujuan yang kedua, jangka menengah, yaitu meningkatkan pelaksanaan edukasi berbasis digitalisasi di wilayah Puskesmas Patukuki. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, guna membentuk ASN yang profesional. Adapun rencana kegiatan aktualisasi dan juga setiap tahapan kegiatan yang saya lakukan akan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Pada persiapan pelaksanaan kegiatan, pertama-tama saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat. Sehingga di sini saya perlu menerapkan nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, membawa data-data yang akuntabel, loyal, dan harmonis. Kemudian yang kedua, pendataan ibu hamil yang belum melakukan USG. Pada saat pendataan, saya akan melakukan kerjasama dengan kader-kader yang telah ada di posyandu-posyandu untuk wilayah Puskesmas Patukuki. Sehingga di sini saya perlu menerapkan nilai-nilai dasar ASN, akuntabel, dengan melakukan pendataan yang benar-benar bertanggung jawab, harmonis, melakukan pembinaan dengan kader, dengan ibu hamil dan keluarga, serta melakukan kolaborasi. Kegiatan yang ketiga, pelaksanaan edukasi kepada ibu hamil, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, harus kompeten, harmonis, tanpa melakukan perbedaan kolaboratif. Kegiatan yang keempat, pendampingan ibu hamil melakukan USG, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, harmonis, dan loyal. Dan yang kelima, evaluasi kegiatan yang akuntabel dan loyal. Rencana jadwal kegiatan ini akan saya lakukan selama 1 bulan. Untuk minggu pertama, saya melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan. Pada minggu kedua bulan April, saya melakukan pendataan minggu kedua dan minggu ketiga, saya melakukan pendataan ibu hamil yang belum melakukan USG tepat waktu. Jadwal kegiatan yang ketiga, pelaksanaan edukasi kepada ibu hamil, saya lakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga. Yang keempat, kegiatan keempat, pendampingan ibu hamil untuk melakukan USG, saya lakukan pada minggu ketiga dan keempat, kemudian evaluasi kegiatan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Mega Sahra, silakan di stop share. Kita langsung ke Ibu Mentor yang kami hormati, silakan memberikan penguatan sekaligus ketiga peserta ini. Silakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak penguji, peserta Latsar yang sama-sama saya hormati dan semangat. Syukur pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sama-sama saya sebagai mentor untuk mendampingi ketiga staf saya. Yang pertama tentang optimalisasi pelayanan pengobatan TB paru atau TBC pada pasien putus obat. Memang kami di Puskesmas Patukuki itu seperti tadi di pasien yang sementara pengobatan kemudian putus, sehingga saya sangat berharap dengan adanya rancangan aktualisasi nanti ke depan kami sudah tidak ada pasien yang putus pengobatan. Kemudian biasanya juga karena memang pengawasannya yang belum terlalu optimal, karena pasien yang pengobatan TBC atau TB paru ini setelah ambil obat di puskesmas, mereka akan pulang ke rumah dan biasanya itu efeknya itu yang biasa mereka takut. Terkadang kalau kencingnya merah atau jantung berdebar, itu mereka
kenapa begini, kenapa begini. Jadi tanpa konsultasi ke petugas kesehatan, mereka sudah tidak mau minum lagi. Sehingga memang kami ada beberapa kasus yang pasiennya itu sudah tidak mau minum obat lagi. Jadi setelah putus beberapa minggu, walaupun dia disambung kembali sudah tidak bermanfaat. Jadi harapan saya sebagai mentor nanti setelah adanya rancangan ini ke depan pengobatan TBC di Puskesmas Batu Bukit itu sudah optimal. Kali itu selanjutnya untuk Juwita itu berkaitan juga dengan TBC karena penggunaan masker pada pasien dan pengunjung di Puskesmas Batu Bukit itu apabila dia tidak maksimal, otomatis ada pengunjung yang ada pasien yang kena TB itu dia akan menularkan ke pengunjung yang lain. Nah, jadi itu juga bukan cuman pasiennya atau pengunjungnya, tapi kami juga selaku petugas kesehatan biasanya juga lalai untuk pakai masker. Kecuali sama COVID, orang rame-rame semua pakai masker. Tapi memang sekarang karena kurangnya pengawasan, kurangnya edukasi, sehingga memang sekarang kami akui bahwa di Puskesmas Batu Puki itu penggunaan masker memang kurang maksimal, kurang optimal. Jadi adanya rancangan aktualisasi ini, saya juga sebagai mentor akan mengawasi dan akan mendukung penuh agar nanti semua pengunjung, baik itu pengunjung sakit atau pengunjung sehat itu, mereka akan memakai masker di Puskesmas Batu Puki. Untuk optimalisasi tingkat kepatuhan USG di Puskesmas Batu Puki, kami alhamdulillah Bapak Ibu, kami sudah ada USG walaupun cuma Puskesmas rawat jalan, tetapi kami sudah ada USG sehingga kami sudah jadwalkan setiap hari jadwal USG untuk semua ibu hamil di wilayah Puskesmas Batu Puki. Tapi memang banyak yang tidak datang. Jadi penyebabnya selain yang sudah dipaparkan tadi, kami di sini ada yang di pegunungan, ada yang jauh, kemudian jalannya juga kurang mendukung, sehingga memang pasien-pasien yang jauh mereka biar dikasih tahu tapi mereka tidak datang. Dan memang selanjutnya memang mereka di sini terkadang mau USG itu seperti tadi yang dipaparkan bahwa nanti ada keluhan kemudian cuma mau tahu anaknya jenis kelaminnya apa gitu. Jadi kami berharap dengan nanti sesi ini kami berharap semua ibu hamil 100% akan melaksanakan USG di Puskesmas Batu Puki. Tapi alhamdulillah Ibu, Bapak, bahwa kami di Puskesmas Batu Puki ini sudah beberapa tahun tidak ada angka kematian ibu. Jadi kami maksimalkan untuk jangan sampai ada kematian ibu. Cuman ada kemarin kematian bayi. Kematian ibu alhamdulillah kami sudah beberapa tahun ini. Insya Allah ke depan tidak ada lagi kematian. Jadi barangkali itu saja dari saya. Yang pasti saya mendukung penuh ketiga peserta latsar saya mendukung, saya mengapresiasi. Semoga nanti rancangan aktualisasi yang mereka laksanakan nanti akan berdampak baik dan meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Amin. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor atas penguatannya sekaligus ketiga peserta ini. Dan kita berharap apa yang Ibu Mentor doakan tadi kita aminkan ya. Oke. Amin, amin. Kita langsung ke Bapak penguji, Bapak Dr. Irwan SPD MSc, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Coach dan Ibu Mentor dan juga teristimewa ketiga peserta. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya. Masih suasana Lebaran ini. Ya. Ya, ini kalau kita mendengarkan
yang disampaikan oleh 3 peserta, kemudian diberikan penguatan oleh Ibu Mentor apabila ketiga hal ini, pertama tentang eh, pasien TB ya yang malas minum obat ini ceritanya ini ya. Kemudian yang kedua tentang masker ya, bagaimana supaya lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah tentang USG ibu hamil. Yakin saya Bu Mentor kalau ketiga rancangan aktualisasi ini nanti betul-betul bisa dilaksanakan di Puskesmas Patutuki ya. Ya, ini pasti sebagaimana disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, alhamdulillah angka kematian ibu di apa namanya di Bangkep Bu ya atau yang ditangani oleh Puskesmas Patut Bangkit, Patu kerja Tuki, Pak. Puskesmas Patutuki maksudnya Bu yang angka kematian tadi ya. iya. Iya, iya, Ya, nah, tentu itu yang mestinya yang kita iya. harapkan bersama ya yang memang menjadi tujuan dari pembangunan kesehatan. Artinya tentu ketika Nah, angka kematian, ya kita tahu ini Bu Coach bahwa usia harapan hidup ini pembentuknya itu ya indikator pembentuknya itu adalah salah satu angka kematian ibu dan angka kematian anak ya. Nah, tentu kalau ini baik maka IPM Bangkep ini indeks pembangunan manusia Bangkep ini akan lebih baik ke depannya ya. Nah, itu tentu. Makanya dari ketiga apa rancangan ini seolah akan berhasil ya. Namun mungkin ada amin, amin. beberapa hal yang ingin coba saya eh, klarifikasi ya. Artinya maksudnya ini adalah supaya lebih mempertajam ya. Ini kalau sudah sebenarnya so tajam ini orang bilang ini Bu Coach. Cuma kan kalau lebih diasah Siap, lagi dia siap, siap, siap. lebih tajam dia ya. Nah, misalnya untuk yang pertama ini yang dari Pak siapa ini? Aven ya. Apen. Ya, ini kan optimalisasi pengobatan TB pada pasien. Ini maksudnya yang ditangani Aven ini adalah pasien yang TB yang kemudian dia apa malas minum obat atau yang seperti apa ini Aven Yang yang putus obat. dimaksud ini? Apen, Pak Apen, silakan. Iya, jadi iya Pak. Sesuai dengan data yang saya dapatkan itu kan di 2025 ada 1 orang. Jadi Iya. itu yang saya kemudian berikan edukasi, berikan tentang edukasi pengobatan TB-nya, penyakitnya, kemudian tentang Hmm. edukasi lingkungan rumahnya. Jadi memang kepada orang yang putus obat yang saya berikan edukasi pelayanan ini, Pak. Memangnya kenapa dia malas minum obat? Apa kata alasannya? Bisa jadi Pak karena ini apa jarak itu paling utama, jarak pengambilan obat. Kemudian bisa jadi juga Pak karena pengetahuan mereka terhadap obat tersebut seperti yang Ibu Mentor tadi sampaikan, kencingnya bisa berubah jadi warna merah. Mereka kan tidak tahu apa-apa dengan kenapa tiba-tiba kencing saya warna merah kalau tidak kita berikan edukasi tentang itu. Yang kedua itu tentang pengawas minum obat. Jadi memang setiap pasien yang melakukan minum obat selama 6 bulan itu untuk pengobatan TB itu biasanya ada orang yang disebut PMO atau pengawas minum obat. Nah, mereka itu tugasnya itu Ya. memotivasi. Jadi semakin bagus motivasinya itu bisa jadi semakin Cepat semakin sembuh. rajin juga mereka minum obat karena memang obat TB ini Pak setiap hari kita minum. Jadi memang harus Ya. dikuatkan dengan itu. Itu juga satu kalau memang tidak kuat pengawas minum obatnya bisa jadi juga mereka bisa jadi putus obat, Pak. Ya. Gitu, Pak. Kemudian juga mungkin ya harus hal yang penting juga kita antisipasi adalah bagaimana misalnya kan ada stigma di masyarakat ini ya. Ketika orang sudah terinfeksi TB dianggap bahwa itu apa namanya akan menularkan kemudian ya bisa jadi orang itu akan dikucilkan ya itu bagaimana itu.
Jadi Pak, salah satu juga program edukasi saya itu adalah PHBS ya. Itu memang saya akan kaitkan dengan cara pengetahuan tentang pengobatan TB. Jadi kuman TB itu kalau kita secara teori Pak pengobatannya itu kalau dia dalam 2 minggu setelah minum obat bakterinya itu harusnya tidak lagi Iya, betul. bisa Saya, menginfeksi iya, ya. saya, Nah, ya, betul, kemudian betul. juga kalau di lingkungan sekitar kita atau lingkungan rumah dari apa yang melakukan pengobatan TB itu bisa cahayanya bagus, sirkulasi udaranya bagus, itu seharusnya bisa Iya, lebih meminimalisir bakterinya itu mati lebih cepat. Begitu Pak kira-kira. Jadi itu iya. juga bisa mengedukasi juga di lingkungan sekitar. Begitu Pak. Hmm. Iya, maksud saya coba menggali ini. Dan tadi kan disampaikan bahwa apa, hanya satu orang. Nah, sebenarnya kalau TB ini tadi sempat disebutkan PHBS tadi itu kan, itu sebenarnya di masyarakat kita ini orang bilang sebenarnya lebih lebih penting ya, bukan lebih ya, kita mencegah daripada mengobati. Nah, itu maksud saya. Nah, karena Aven ini jabatannya adalah tentang apa ya? Apa ya jabatannya Aven ini? Coba saya lihat. Perawat terampil ya. Iya, perawat. Nah, perawat terampil. Nah, saya tidak tahu apakah untuk misalnya bagaimana menangani pencegahan untuk pencegahan itu ada di perawat, karena kalau perawat berarti mungkin yang sudah terinfeksi ya tugasnya ya. Iya, bisa juga untuk pencegahan Pak. Kalau di puskesmas ada termasuk dalam tugas tanggung Iya. jawab Pak. Iya. Ah, iya, karena tadi kan dibilang cuma satu ya yang Iya, kalau yang itu juga Pak berkaitan dengan itu ada pembuatan leaflet dan poster Pak. Itu juga kan saya rencanakan untuk ditempel juga di puskesmas. Jadi memang secara dampak tetap juga ada memberikan dampak bagi iya, orang yang datang ke puskesmas Pak. Begitu oke, untuk oke, dampak yang lebih iya, luasnya. iya. Memang itu juga makanya saya bilang yang paling penting juga sebenarnya adalah bagaimana menghilangkan stigma di masyarakat ini kan tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya kalau pasien TB ini sudah minum obat 2 minggu sebenarnya bakterinya sudah mati ya. Iya. Tapi Iya Pak. kalau di masyarakat tahunya pokoknya kalau sudah TB orang tidak mau dekatin lah, tidak perlu dikecilkan ya. Ya Pak. Ya Pak. Saya Ah, masukkan juga ke dalam poster saya itu berkaitan dengan itu Pak. iya. Nah, kemudian dari penulisan ini ya, saya lihat sudah cukup baik ini. Ini coachnya ini luar biasa nih coachnya ini. Hmm. Isi lagi. Saya Hanya kalau saja mungkin, ya, hanya saja mungkin untuk lebih seperti yang saya bilang tadi mempertajam. Jadi ketika kita menulis atau mengangkat tulisan seperti ini, rancangan aktualisasi seperti ini, ya kita sebenarnya fokus kepada yang lokus kita, ya, fokusnya ke pembahasan kita. Jadi tidak usah ke melebar. Karena saya lihat misalnya di sini hal yang kecil saya sebenarnya ini, ya, untuk manfaat aktualisasi ini, ya, misalnya ini kan masih betul saya bilang tadi kalau untuk level Pemda pasti dia ke IPM, ya. Tapi kalau untuk puskesmas, ya tentu ya dia lebih kepada penanganan TB tadi, ya. Jadi untuk pelayanan efisiensi birokrasi internal melalui penerapan pengobatan. Ah ini kan masih anu ini kalau kita baca ini, ya. Ya Jadi Pak, maksud siap. saya nanti Siap. ya difokuskan kepada TB Iya, tadi itu bagaimana iya Pak, iya TB Pak. tadi itu ya. Iya, Nah, bagian tujuan Pak ya. begitu juga dengan bagi Manfaatnya. masyarakat. Ya, terus terlalu saya buku tidak suka yang lebar-lebar, yang anu, yang pas-pas, Siapa? supaya orang membacanya dia apa ya runut dan apa namanya konsisten begitu ya eh, fokus pembahasannya begitu. Ya, kemudian untuk yang lain ya saya kira sudah cukup bagus. Nah, hanya fishbone-nya ini kayaknya bukan bukan ikan ini Bu Coach saya lihat ini.
Saya tidak tahu apakah ada ikan model begini nih ya. Siap salah Pak, Kayaknya siap salah Pak. kayaknya Hah? kayaknya sisa-sisa ikan yang dibikin itu Pak, dibikin apa namanya? Iya. Jadi Ikannya masih berdaging Pak maksud itu saya kayaknya. jangan lari dari filosofi karena Siap fish salah ini Pak, di siap semua salah ini Pak. ikan maksudnya ini. Hah? Ya. Kemudian yang berikut, nah ini Bu Coach, saya selalu fokus ke, ya kalau saya lihat yang rencana kegiatannya ya, ini untuk kontribusi kegiatan misi ini sudah tepat, karena memang kesehatan ini pasti ke SDM, seperti yang saya sampaikan tadi, ujungnya adalah IPM kan. Kemudian, nah, hanya saja mungkin untuk yang output ini, Afen, ya nanti tolong dikonsultasi dengan mentor itu outputnya apa, ya. Catatan atau apa lembar apa lembar persetujuan atau apa ya Maaf Pak, bagian konsulen apa ya? mentor outputnya apa ya gimana Di bagian konsul mentor ada Pak, mendapatkan saran dan masukan dari mentor. Berarti harus lebih ya terperinci ya? iya maksudnya Siap, outputnya itu harus lebih 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 jelas lebih konkret siap, dia siap, ya siap. konsultasi dengan mentor outputnya apa yang di output dari hasil dari ketika konsultasi berarti ada lembar persetujuan. Kemudian kalau merancang jadwal ini ya ada jadwal, oke kan? Jadwal, nah, gitu kira-kira ya. Siap Pak. Nah, kemudian nanti juga untuk rancangan, ya kalau saya lihat ini kan nanti Aven ini dalam rancangan ini ya untuk bagaimana optimalisasi eh, pasien TB untuk tidak putus obat ini merancangan materi, kemudian nah, kalau bisa nanti ya dalam sosialisasinya nanti ini ya melibatkan keluarga atau resiko. Karena ini setahu saya ya TB ini dia ya lebih potensi itu kepada masyarakat atau keluarga-keluarga kita yang di bawah garis kemiskinan ini ya karena sanitasinya, karena MCK-nya tidak bagus ya pola hidup. Kalau yang ekonomi ke menengah ini biasanya pola hidupnya yang orang bilang sembarangan begitu ya. Saya kira mungkin itu untuk Aven ya menjadi catatan perbaikan ya. Siap Pak, terima kasih. Kemudian untuk ya eh, Juwita ini kan pasien ya, pasien yang dan pengunjung. Memang kalau kita lihat selama ini ya tidak usah dipatutuki banyak di puskesmas ini kita dapatkan banyak pasien dan pengunjung yang seperti disampaikan Ibu Mentor tadi. Kita dulu patuh hanya pada saat COVID ya, karena memang kita tahu apa namanya akibatnya nanti pada saat itu memang sangat rentan ya. Tapi saat ini orang sudah mengabaikan ini ya, untuk bagaimana supaya pakai masker baik pasien maupun pengunjung. Nah, ini untuk memang selama ini gimana kondisinya di Puskesmas Patutuki ini, Juwita, ya, Baik yang Pak, izin menjawab. ya, Untuk kondisi saat ini itu banyak pengunjung yang mengatakan batuknya lebih dari 2 minggu, ada yang flu, ada yang bersin-bersin, itu tidak menggunakan masker, Pak. hmm, iya, ini kan biasanya, ya mohon maaf, ini biasanya ya keluarga yang datang juga mungkin maupun pasien dan pengunjung itu sebenarnya mereka mau pakai, cuma kasihan karena faktor ekonomi, ya mereka tidak. Ini maksudnya nanti apakah disediakan nanti oleh puskesmas di tempat di puskesmas itu sebelum mereka masuk atau dilayani atau seperti apa? Kalau untuk sekarang yang terjadi di Puskesmas Batu Kuki, Pak, itu yang pasien terdeteksi atau apa namanya sudah positif TBC itu Puskesmas memfasilitasi masker, Pak. Kalau yang lain? Yang lain yang belum, Pak. Ya, nah itu. Jadi mungkin ini saya tidak tahu ya, itulah
sebenarnya masyarakat kita ini, keluarga kita ini pasien sebenarnya kalau datang di Al, mereka mungkin sadar bahwa harus pakai masker. Cuma untuk mendapatkannya itu, ya, nah itu. Ya, Pak. Kalau pada saat COVID, nah ini Eh, maksudnya seperti apa nanti gambarannya ini untuk Juwita ini? Gambaran, Dioptimalkan, dioptimalisasinya seperti saya apa tambah ini? Hmm. Bapak penguji, saya tambahkan sedikit bahwa di Iya. Pusat uji itu masker tetap ada. Jadi biasanya kalau yang sudah ada gejala flu batuk, tetap kami diberikan masker, tetap diberikan masker di puskesmas. Kalau misalnya apalagi yang kita ada poliinfeksius, itu memang ada masker Iya. di meja. Nah, jadi kalau di pendaftaran, kalau memang ada yang memang keluhannya batuk flu, tetap ada masker kami siap yang Oh, ada gejala, Bapak. Yang oh iya. Jadi, semua itu kami belum, karena memang hmm, BMHP juga terbatas, Pak. Kalau untuk yang pengunjung yang dalam keadaan sehat. Ya. iya iya. Oh berarti Bu Kapus begitu orang datang di pendaftaran kan di apa keluhannya, terus kalau dia misalnya ada batuk kan langsung dikasih masker gitu ya? Iya, tetap diberikan masker, Bapak. Iya, tetap Hmm, dikasih iya masker. iya. Apalagi kalau yang poliinfeksius, memang mereka itu batuk, flu, tetap kami kasih masker. Cuma kalau yang pendampingnya ini yang orang sehat, yang mendampingi pasien, biasanya itu Iya. yang diberikan masker. Karena memang kami terbatas BMHP, Bapak, di puskesmas. Iya. Ini kalau tidak efisiensi sebenarnya begitu semua yang datang ke situ harusnya Bu Kapusnya Iya, Pak. harus dikasih ya. Nah, kemudian Harus, ini Juwita ini nanti maksudnya seperti apa ini rancangan aktualisasinya? Kan ini optimalisasi. Berarti seperti yang tadi disampaikan. iya Pak. Ada 4 tahap yang saya lakukan selama 1 bulan, Pak. Ya, ini kan kalau saya lihat tahapannya ini bikin poster ya. Iya Pak. Kemudian poster itu nanti dipasang di mana? Di tempat Di strategis, Pak. puskesmas, Iya Pak. ya? Ya, di tempat strategis puskesmas, Pak. Bahan sosialisasi, ya. Nah, ini itu maksud saya yang hal yang terpenting sebenarnya adalah itu. Cuma itu memang efisiensi ini Bu Kapusnya dia memang agak susah kita. Ya kita ya, ya. sosialisasi kalau bahannya tidak ada karena itu keluarga-keluarga kita kasihan ini masyarakat kita sebenarnya mereka sadar mau pakai masker cuma untuk mendapatkan itu kan yang susah gitu. Ya. Oke ya, saya kira penulisannya ini juga nanti sama seperti masukan saya ke Aven tadi nanti tolong dilihat ya untuk yang ya misinya saya lihat sudah tepat ya. Hanya outputnya ini nanti tolong dilihat kembali ya, Juwita ya. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan, ya langsung saja outputnya apa, ya poster, mencetak poster, desain poster, berarti poster tentang masker ya. Ini sebenarnya sudah dimaksud itu. Cuma kalau dalam bahasa output itu biasanya langsung ke benda yang dimaksud dari hasil kegiatan ataupun tahapan kegiatan yang kita laksanakan ya. Baik, Pak. Ya, nanti dilihat kembali dan kemudian juga nanti tolong kalau ikannya Juwita ini bagus ini Bu Coach. Ini ikan anu ini. Cuma ikannya agak kecil ini. Ikan terbang-terbang kayaknya ini. Dia punya fishbone ini. Berarti ikan lele. Iya. Iya. Kemudian nanti seperti yang saya sampaikan juga sama Aven tadi nanti tolong difokuskan penulisan pokoknya kalau kita sudah pilih optimalisasi tentang masker ya pembahasannya langsung fokus ke situ ya, Baik, Pak. yang melebar ya. Kemudian untuk eh, eh, Mega ya, Mbak Mega Zahra ya, ini tentang USG. Tadi sebenarnya saya mau tanya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mentor tadi bahwa di Puskesmas Patutuki ini sudah ada USG ya. Benar. Eh, karena menyangkut USG, sebenarnya saya mau tanya, jangan tidak ada USG, tapi sudah dibilang tadi Ibu Mentor ya.
Ibu Kapus bahwa di Puskesmas Patutuki ini sudah ada USG. Nah, ini kan yang diangkat ini adalah tentang kepatuhan ibu hamil melakukan USG. Tapi USG-nya ini gratis ya, Bu Kapus? Gratis Bapak, siap, gratis. Oh iya, berarti orang bilang tinggal bodoh sendiri, orang tidak datang ini kalau anu ini. Itu sih. Ya. Nah, ini saya mau cari gambarannya dari siapa Mega ya. Ini kan ibu hamil ini tadi sudah disampaikan bahwa terekam di Posyandu kan gitu. Ya. Nah, untuk meningkatkan tingkat kunjungan ke puskesmas untuk melakukan USG seperti apa apakah semua posyandu ini di apa disampaikan atau seperti apa, Mega? Baik, Pak, terima kasih. Jadi rencananya nanti saya akan mencetak poster mungkin dan leaflet dan Iya, pada beberapa posyandu yang memang terdata paling banyak ibu hamil tidak melakukan USG, di situ mungkin saya akan mengikuti posyandu bersama teman-teman dari Puskesmas Patukuki untuk melakukan pendekatan yang lebih masif pada ibu hamil dan keluarga. Jadi mungkin di sini karena memang Pak kami lokasinya sebagian besar jalanan ke puskesmas masih kurang bagus. iya, Apalagi yang bagian Tolulos sekitar 1 jam untuk ke puskesmas Patukuki. Jadi mungkin iya, biasanya ibu hamil, kebetulan saya Pak bidan desa izin. Jadi ibu iya. hamil saya sendiri juga di desa ada satu yang sampai terakhir saya yang langsung sendiri mengantarkan ke puskesmas. Karena yang Oh pertama, iya, luar ya biasa. pada Ya, saat itu suaminya juga tidak kerja di apa, tidak tinggal di Bangkep, bekerja di Bangkep iya, Laut ikut kapal. Jadi iya, memang ibu hamil ini sangat membutuhkan dukungan yang pertama dari suami dan keluarga. Sehingga dengan melakukan pendekatan pada saat posyandu, dengan adanya kelas ibu hamil, saya ingin melakukan edukasi kepada ibu hamil tadi atau keluarganya agar terubah mindsetnya. Karena memang iya, untuk USG sangatlah penting. Misalnya saja kalau plasenta yang menutupi jalan lahir, bisa terjadi pendarahan hebat yang bisa mengancam iya, jiwa ibu dan bayinya. Sehingga kira-kira seperti itu, Pak Yuji. iya. Saya mau tanya lagi juga ini, Mega. Apakah nanti Mega bisa membuktikan nanti pada saat aktualisasi, oh jumlah ibu hamil yang datang kontrol itu sebelum aktualisasi ini sekian. Kemudian persentasenya lah, ya. Kalau jumlah mungkin kan fluktuasi ya. Persentasenya. Jadi maksudnya bisa tidak nanti dibuktikan ada peningkatan setelah aktualisasi ini ibu hamil yang melakukan kontrol USG. Misalnya saat ini sebelum aktualisasi mungkin hanya 85 ya. Oh setelah Mega melaksanakan aktualisasi ini ada peningkatan ya dari 85% menjadi 95 atau 90. Bisa nanti Mega? Bisa Pak, kalau untuk pelaporan di Puskesmas setiap bulan Bidan Desa melaporkan di aplikasi Sigisi. Jadi di situ Pak kita Iya, bisa melihat untuk Kabupaten Bangka Kepulauan termasuk ya. Puskesmas Patukuki. Untuk Tigisi tingkat ini kan yang tertentunya mungkin di saya akan Linkes ya. melihat dari Sigisi. Karena di situ Ya, sudah ada terekap juga berapa jumlah ibu hamil yang telah melakukan WSK setiap bulannya. Jadi eh, ya, karena kita sudah eh, apa Smart ASN, digitalisasi, sehingga memang saya rasa sangat membantu dengan adanya aplikasi Sigisi tadi. Jadi, walaupun saya bidan desa hanya khusus satu desa, tapi saya bisa memantau pada desa-desa yang lain dengan adanya aplikasi Sigisi tadi, Pak. Seperti itu, izin. iya. Karena kan judulnya ini wilayah kerja puskesmas. Wilayah pekerja puskesmas untuk ini ada berapa desa ini? Terdiri dari salah 11 desa Bapak. 13 ya, 11 desa. 15. 11 13 desa, Pak, izin. Dan Nah ada itu. beberapa subdesa. desa. Ya, maksud saya ini kalau nilai mau bagus ini nanti, Mega, ya tadi bisa tidak di screenshot nanti dari CGC tadi, ya CGC tadi, ya, aplikasi CGC itu Baik, Pak, ada barangkali nanti peningkatan. saya Maksud saya masukkan. ibu hamil, persentase ibu hamil yang melakukan kontrol USG sebelum aktualisasi ini, kemudian ini
Oh, ini nilainya tinggi ini Bu Coach. Kalau bisa dibuktikan nanti pada saat Ya, aktualisasi ini kan. Ya, Pak. Ya, bisa ya. Ya, Pak, akan Insya Allah. diusahakan semaksimal mungkin. Iya, ya. Artinya di sini bukan hanya peran dari Mega sebenarnya. Ya. Tentu peran-peran dari teman-teman kader yang ada di Posyandu ya, bagaimana bisa apa meningkatkan eh, tingkat atau cakupan tingkat kunjungan kepatuhan ibu hamil untuk melakukan kontrol USG ya. Saya kira mungkin itu ya untuk Mega, untuk penulisan saya kira sama tadi nanti ya. Coba nanti dilihat kembali untuk penulisannya, jangan terlalu melebar, meluas ya. Fokus saja kepada kunjungan USG ya. Kemudian yang berikut adalah tentang output tadi itu ya. Kemudian yang terakhir ya dari saya nanti tolong dilihat kembali ya untuk tahapan kegiatannya. Pastikan bahwa tahapan kegiatan itu akan mencapai apa namanya aktualisasi, dan yang paling penting juga adalah yang bagi ketiganya ini harus bisa dibuktikan nanti pada saat aktualisasi, dan kemudian pada saat aktualisasi nanti juga para peserta harus bisa membuktikan pada saat penerapan dari rancangan aktualisasi adalah nilai-nilai ASN berakhlak ya. Misalnya pada saat melakukan sosialisasi dan seterusnya, ya, nilai-nilai ASN berakhlak itu seperti apa penerapannya? Karena ini Bu Kapus ya, mereka bertiga ini tentu nilai-nilai dasar ASN-nya mereka ini harus ditanamkan sejak saat ini ya, sejak mereka diangkat, sehingga kenapa pentingnya ini Latsar ini ya, nilai-nilai ASN berakhlak itu yang perlu ditanamkan dari sekarang mereka ya. Mohon maaf, biasanya ada yang kerjanya bagus tapi mentalnya tidak bagus. Ya, siap. Siap. Nah, tentu kita berharap bahwa kerjanya bagus, mentalnya juga bagus, kinerjanya tentu akan bagus. Saya kira mungkin itu Bu Coach dari saya. Terima kasih Bu Mentor ya sudah iya. berkenan hadir. Sama Bapak. Mudah-mudahan ya akan bisa dibuktikan nanti pada saat aktualisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih Bapak penguji yang Ya, makasih. sudah memberikan penguatan terhadap ketiga peserta atas nama Apen, Yuwita, dan Mega. Insya Allah nanti 1 bulan kita lihat hasilnya ya. Apa yang teman-teman paparkan hari ini kita lihat buktinya sesuai dengan nilai-nilai berakhlak yang sudah dipelajari. Harus berorientasi pelayanan, akuntabel, Iya, sampaikan harus dipertanggungjawabkan begitu Pak Penguji ya. iya. Siap. Baik, terima kasih Bu Mentor atas waktunya. Insya Allah Bu Mentor 1 bulan ke depan di bulan Mei kalau tidak salah Insya Allah kita ketemu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Amin. peserta ini sudah selesai memaparkan rancangan aktualisasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi catatan ibadah untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih Bu. Bu Mentor dan peserta, kami persilakan masuk di segmen season ya, kembali. Izin keluar Bapak Ibu. Ya, baik. Ya, Silakan. Bu, ya, Bu. Mentor. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Peserta tetap menunggu di room besar ya. Ya. Baik, Ibu.